Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini saya akan sedikit membahas tentang satu lafadz dalam ilmu nahwu ya, dalam gramatika Arab ini yang mungkin banyak juga dari teman-teman yang belum pernah mengenal atau memahami secara dalam tentang satu kata ini yang akan saya bahas. Saya juga dulu sempat ingat tapi sekarang lupa ya, karena memang jarang buka kitab juga, jarang sinau, jarang belajar, jarang mutolaah. Nah, saya menempatkan ada lafadz fadunaka. Nah, ini fadunaka saya angan-angan terus dari tadi, apa itu fadunaka ya? Seperti makna amr, kalau dulu itu saya ingat makna amr, cuman maknanya apa saya lupa. Terus juga bentuk kalimatnya itu, susunan kalimatnya bagaimana juga itu lupa. Ternyata akhirnya saya buka lagi di beberapa kitab, saya temukan di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal itu ada. Al-Mu'jam Al-Mufassal halaman 191. Itu ada pembahasan tentang lafadz fadunaka. Nah, ini lafadz fadunaka sendiri saya dapati di dalam di dalam kitab An-Nafahat. Nafahat itu karya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabau ya, dari Minangkabau, yang menjadi guru besar di Masjidil Haram. Nah, kitab An-Nafahat ini menjelaskan tentang pelebaran keterangan dari syarahnya Waraqat, yaitu sebuah kitab yang bermuara pada ilmu usul fikih. Jadi bagi teman-teman yang ngaji usul fikih itu pastilah biasanya memahami atau minimal pernah belajar tentang isi dari kitab Al-Waraqat ini. Nah, disyarahi oleh An-Nafahat. Saya temukan lafadz fadunaka itu dalam kitab An-Nafahat halaman 3 ya, masih di awal-awal. Sama itu habin nafahat ala syarihil waraqat fadunaka ayyuhal akh. Nah, ini ada kata fadunaka ayyuhal akh. Saya angan-angan tadi apa itu fadunaka ya. Dulu itu saya sempat ingat di Ploso itu perasa dimaknai amr, tapi saya cari, saya ingat-ingat lagi kayak nggak nemu. Ternyata saya cari ada di kitab. Nah, ini nih, ada nih Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab. Ini di sini halaman 191. Saya baca dulu ya. Apa itu dunaka? Dunaka ta'ti, yang ada dua makna ya. Ta'ti yang pertama al-awwal ismu fi'li amrin bimana khud. Nahwu dunakal kitab. Yang pertama adalah dunaka ini merupakan isim fi'il amr yang maknanya adalah khud. Khud berarti kalau makna Jawanya ngalapo. Ngalapo itu ambillah, peganglah, ambillah. Nah, dunakal kitab, ambillah kitab atau ambillah buku, begitu. Perintah ya, satu kata yang menunjukkan perintah terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. Dunaka, ambillah, kan begitu. Berarti ada objeknya, ada orang yang menjadi mukhotobnya, yang diperintah oleh mutakalim, oleh saya yang ngomong. Dunaka alkitab, ambillah buku itu, misalkan contoh begitu. Nah, dunaka ismu fi'li amrin bimakna khud. Nanti apa itu isim fi'il amr? Kok ada isim fi'il gabung jadi satu kalimat? Nanti saya akan bahas sedikit tentang isim fi'il. Bimakna khud mabniun alal fathidz dzahirah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Nah, fa'ilnya takdiruhu anta. Jadi karena dunaka ini dia merupakan isim fi'il amr, sehingga konsep mustad ilaihnya itu terkandung dalam satu kata, yaitu pada dunaka, yaitu sudah mengandung satu kalimat predikatnya atau fiilnya, kemudian yang kedua subjeknya. Jadi subjeknya karena ini fiil amr hudur ya, bukan amr ghaib, maka failnya mustatir wujuban. Kayak contoh idrib, pukul kan doroba anta. Kalau kita pisah ya, ada perintah doroba memukul, kemudian failnya anta, kan begitu. Nah, sama seperti di sini dunaka karena dia mengambil makna khud, maka yang makna akhoda plus makna antanya ada. Makna anta itu berarti kan sebagai subjeknya, pelakunya, yang wajib tersimpan maknanya di dalam khud atau di dalam dunaka itu sendiri. Oke, mungkin sedikit itu paham lah ya, bagi yang sudah punya dasar pernah ngaji tentang nahwu, sudah memahami itulah bahwa fi'il amr itu kan terbagi menjadi dua konsep. Ada konsep amr ghaib, ada konsep amr hadir. Kalau konsep amr ghaib ini yang fa'ilnya bisa nampak atau zahir, tapi kalau yang amr hadir ini yang fa'ilnya jelas harus berada mustatir di dalam
kalimat itu. Jadi khud, idrib, unsur misalkan, atau apalagi ya banyak sih ya. Mudda contohnya, mudda itu bukan fiil mabni majhul, bukan madi mad majhul, tapi fiil amr madda muddu. Nanti umdud madun fawa madun wataka mamdudun mudda lata mudda, lupa lagi, masya Allah jarang ngaji. Oke, itu ya. Jadi jelas bahwa dunaka itu yang pertama, penjelasan pertama, dia bisa menggunakan maknanya khudh, ambillah, berarti dia merupakan isim fi'il amr. Nanti saya bahas sedikit tentang apa itu isim fi'il amr. Fa'ilnya daripada dunaka itu fa'il mustatir atau domir mustatir yang secara wajib tersimpan. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang dunaka yang pertama tadi. Yang kedua, murokkabatun minad dorfi, yaitu ternyata dunaka itu adalah susunan dari dorof. Jadi duna, kemudian kafnya itu domir mukhotob, wa domirul mukhotob al mutasil. Nah, jadi domir itu kan nanti ada pembagian dua ya. Ada domir baris, ada domir baris sama domir baris sama domir mustatir ya. Nah, domir baris itu kan yang nampak. Nanti domir baris itu terdiri dari mutasil dan munfasil. Ya kapan-kapan lah, panjang nanti kalau pembahasan sekarang. Intinya domir itu ada dua macam. Ada domir mustatir yang memang tersimpan, ada domir yang baris atau yang nampak zohir. Nah, yang baris ini nanti akan ada mutasil, ada yang munfasil. Mutasilnya nanti ada yang mahal rofa, mahal nasob, mahal jer. Kemudian munfasilnya ada yang mahal rofa, mahal nasob gitu ya. Kemudian nahu al-qalam dunaka, al-qalamu dunaka, al-qalamu maujudun dunaka. Jadi ini versi yang kedua saja, bahwa dunaka itu merupakan susunan dorof madruf ya, dimana dunakanya ini merupakan dorofnya, kafnya itu merupakan madrufnya, merupakan mudhof ilaihnya, kemudian madrufnya ya sesuatu yang didorofi, berarti al-qalam ya, al-qalamu dunaka. Tapi tidak masuk pembahasan ini. Kenapa? Karena dalam kitab An-Nafahat yang kalimatnya fadunaka ayyuhal akh, ini berarti kan ada khitab, ada obrolan langsung kepada si mukhotob, si pendengar mustame. Maka yang kita ambil adalah versi yang pertama, yaitu dunaka dengan menggunakan makna isim fi'il amr. Oke, sekarang kita bahas sedikit apa itu isim fi'il amr. Jadi isim fi'il amr itu kemarin begini. Ada sebuah kalimat fi'il yang sebenarnya ada sebuah kalimat yang menunjukkan makna fi'il. Dalam hal ini perintah ya, karena kan dia isim fi'il amr. Jadi ada sebuah kalimat, sebuah kata kalau dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan makna perintah, akan tetapi dia tidak mampu untuk menerima tanda-tanda daripada fi'il amr. Karena kan setiap kalimat yang menunjukkan makna perintah itu dalam ilmu nahwu disebut fi'il amr kan. Tetapi dia tidak mampu untuk menerima tanda fi'il amr itu sendiri. Seharusnya kalau fi'il amr dia bisa menerima tanda fi'il amr. Contoh misalkan idrib. Nah, idrib itu bisa jadi idriban, idribanna, idribna. Itu begitu seperti itu. Kenapa? Karena tanda fi'il amr yang khusus masuk pada fi'il amr itu ada dua, yaitu satu adalah nun taukid, baik nun taukid khafifah ataupun nun taukid sakilah. Yang kedua adalah nun jama' inas atau nun yang menunjukkan jama' kemuanasan, keperempuanan. Nah, dalam Alfiyah itu kan sudah dijelaskan. Ini saya nggak baca ini barangkali. Wow, baca enggak? Saya tadi sinau dulu tapi saya sinau dulu lah, lupa karena kan. Nah, ini ada kitabnya Alfiyah nih. Ini kitab saya dulu lagi mondok di Pekalongan kalau nggak salah, ini saya beli ini. Nih. Dalam kitab Alfiyah itu ada bait keberapa ya? Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmu nahusoh wa hayahal. 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jadi baris ke-14 atau nazom ke-14 itu ada satu bait yang menjelaskan tentang masalah fi'il amr. Wal amru illam yakulin nuni ma'al fihi huwasmu nawuso wa hayahal. Amr atau kalimat amr yang tidak mampu menerima nun atau tidak bisa dimasuki oleh nun, maka disebut isim. Jadi tetap fi'il amrnya tetap dicantumkan karena memang
Dilalahnya itu dilalah amr, yaitu menunjukkan makna perintah. Akan tetapi karena dia tidak mampu menerima tanda yang khusus, maka disebut sebagai isim. Jadilah isim fi'il amr. Sebuah isim karena dia tidak mampu menerima tanda, fi'il amr karena dia menunjukkan dilalah perintah. Begitu kira-kira. Nah, contoh di sini kalau dalam alfiahnya itu nahu soh itu kan dia di mana uskut ya, soh itu di mana uskut, diamlah. Nah kalau uskut kan dia bisa menerima tanda nun, uskutanna ataupun jama' inasnya uskutna. Nih kalau lengkapnya begini, liaskuta liaskutu litaskuta liaskutna uskuta uskutu uskuti uskuta uskutna. Nah uskutna ini kan nun jama' inas, jadi dia mampu untuk menerima tanda nun jama' inas ini, maka dia disebut fi'il amr, tidak isim fi'il amr karena dia mampu. Akhirnya fi'il amr saja, isimnya batal. Tapi kalau soh, contoh di sini soh yang maknanya sama dengan uskut, dia nggak bisa di apa namanya dipasangkan nun taukid ataupun nun jama' inas, nggak bisa jadi sohanna atau sohna, ini nggak bisa, batal semua jadinya. Nah maka di sini karena dia tidak mampu, maka disebut apa namanya isim fi'il amr. Isimnya sebagai pertanda bahwa dia itu tidak sempurna menjadi fi'il amr gitu kira-kira. Jadi oke, mungkin itu saja ya sepintas tentang penjelasan dunaka. Jadi saya simpulkan dunaka itu merupakan isim fi'il amr bimana khud. Jadi kalau teman-teman mendapati lafadz dunaka ketika mutola'ah, membaca kitab, diskusi, ini maknanya adalah ambillah. Jadi kalau bahasa Jawanya ngalapo sopo siro ngalapo ambillah kan begitu ya. Ya ambillah apa sih lah, apalagi peganglah, mungkin ya bisa makna lainnya peganglah, ambillah gitu ya kira-kira. Oke, terima kasih. Ini saya buka kitabnya di Nadhum Alfiyah, kemudian ada di Al-Mu'jam Al-Mufassal. Saya temukan lafadz dunakanya itu di kitab An-Nafahat ala Syarhil Waraqat karya Imam Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabau ya, dari Minangkabau. Masya Allah, ini orang ulama Nusantara yang menjadi ulama besar di Masjidil Haram ya. Moga-moga bisa nular ilmunya, amin ya Allah. Pun segitu saja mungkin teman-teman ya, lain kali kita akan sambung lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.